Shalom keluarga damai. Terdapat 3 kebajikan utama dan esensi dari kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pada sama hari ini, kita akan merenungkan tentang pengharapan anak Allah. Ada sebuah kutipan dari Martin Luther King Jr. tentang pengharapan. Begini, hanya dalam kegelapan Anda dapat melihat bintang-bintang. Pertanyaannya adalah, apakah untuk memiliki pengharapan kita harus dalam kesulitan atau penderitaan? Untuk itu, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Saat ini, kami ingin menggunakan waktu pemberian-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Roma 8 ayat 22-25. Begini firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dari ayat 22 dikatakan bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dari ayat ini saya teringat momen saat istri saya melahirkan. Waktu itu istri saya sangat kesakitan. Melihat penderitaan dan keluhannya, ingin rasanya jika diizinkan sakit itu dibagi 50-50 dengan saya. Ya, tapi itu tidak mungkin ya. Sebagai ganti, saya mendampingi terus di samping istri sampai masa persalinan itu. Kebetulan waktu itu saya diizinkan oleh pihak rumah bersalin. Tiba masa persalinan selesai, anak saya segera ditangani perawat dan istri pun juga segera ditangani dokter dan perawat. Malam itu, anak kami di ruang tersendiri, dan saya mendampingi istri beristirahat di kamar. Setelah persalinan, saya tidak mendengar lagi keluhan dan rasa sakit istri. Dan keesokan paginya, anak kami diantar oleh suster menuju kamar. Kami dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. Keluarga damai, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, istri merasakan sakit sekali, kemudian pemulihan, dan kemudian berubah menjadi sukacita yang meluap. Keluarga damai, mengapa sih ada penderitaan dan keluhan dalam kehidupan? Jawabnya adalah karena kejahatan manusia dalam dosa. Dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi juga merusak alam semesta yang menjadi lingkungan hidupnya. Boleh dikata tiap hari kita mendengar berbagai berita tentang penderitaan yang dialami orang, termasuk juga orang Kristen. Keluarga damai, Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sangat sakit bersalin. 9 bulan menderita sebagai ketidaknyamanan, berbagai ketidaknyamanan. Puncaknya adalah menjelang dan saat melahirkan. Namun setelah melahirkan, sukacita yang tak terhingga melihat bayi yang lahir, menghapus semua pedih dan sakit yang dirasakan sebelumnya. Demikian juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini. Tidak sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keluarga damai, bagaimana kita mensikapi penderitaan? Orang Kristen tidak perlu hancur dalam penderitaan. Dari firman hari ini, ada 2 prinsip yang memungkinkan kita menang atas penderitaan. Yang pertama adalah karunia sulung roh. Sulung berarti kita adalah umat pilihannya yang pertama kali menerima karunia Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Mengapa disebutkan pertama kali? Karena penebusan pertama ditujukan bagi manusia pilihannya, dan kedua bagi alam atau dunia. Inilah status kita sebagai anak-anak Allah. Kita telah menerima karunia sulung roh yang tidak saja menguatkan kita, tapi juga menjamin bahwa kita akan tiba dalam kemuliaan kelak. Yang kedua, prinsip yang memungkinkan kita menang atas penderitaan adalah diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24 dan 25 firman Tuhan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mempunyai pengharapan dari apa yang dilihatnya? Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Merenungkan bagian ini, saya kembali teringat akan saat di mana istri saya sedang hamil. Masa itu tentulah tidak mudah bagi istri saya. Saya menyadari sepenuhnya hal itu, sehingga saya pun banyak bersabar sekaligus memberikan dukungan. Setiap bulan kami kontrol kandungan istri sambil melihat hasil USG. Ada terselip rasa bahagia dan sebuah pengharapan ingin bertemu dengan anak kami. Kami pun juga merasakan exciting saat anak kami bergerak-gerak dalam kandungan. Jadi, dalam kondisi ketidaknyamanan di masa kehamilan, kami punya rasa bahagia dalam pengharapan. Demikian juga sebaliknya, karena pengharapan itulah kami rela sepenuhnya menjalani ketidaknyamanan di masa kehamilan, sekaligus tekun berdoa menantikan masa persalinan itu. Keluarga Damai dari ayat 24-25 ini menegaskan bahwa kita sebagai umat pilihannya hidup di dalam dua dunia, yaitu yang pertama, dunia yang kita sekarang tinggal yang fana ini, dan kedua, dunia kekekalan kelak. Karena kita menjadi warga negara di dua dunia ini, kita dituntut untuk bertanggung jawab di dalam dunia yang fana ini dengan perspektif surgawi. Dan sebaliknya, meskipun kita memiliki pengharapan akan kemuliaan dan kekekalan, kita tetap harus rela menderita di dalam dunia yang semu ini. Paulus mengingatkan kita, sambil menderita, teruslah merindukan tempat kediaman surgawi, jauh melebihi tempat kediaman kita di dunia ini. Inilah yang dimaksud pengharapan anak Allah. Di sisi lain, tentu Allah juga tidak tinggal diam saat kita menghadapi penderitaan. Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tapi mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti. Kita juga perlu ingat ya, bahwa penderitaan dan kesulitan ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Rela, tekun, dan penuh motivasi dalam pengharapan merupakan cara untuk kita memiliki pengharapan yang berkemenangan. Keluarga Damai, menurut perenungan ini, saya akan membacakan Yesaya 40 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keluarga Damai, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita imani. Sebab Dia yang kita imani itu adalah setia, telah teruji dari perjanjian lama sampai saat ini. Keluarga Damai, tangan yang meletakkan bulan, bintang, dan tata surya, tangan itu pula yang menenun kita dalam kandungan ibu. Tangan itu pula yang membuat dan membentangkan jalan kehidupan kita. Dan Dia katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tangan itu pula yang terpaku di kayu salib, memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal mulia, kebersamaan kita bersama dengan Sang Pencipta. Keluarga Damai, pengharapan kita kepada Allah tak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, biarlah Roh-Mu berhembus penuh rahmat atas kami semua, menguatkan kembali iman, pengharapan kami akan rancangan dan karya kasih-Mu. Temani kami ya Tuhan dalam pergumulan kami, dan biarlah Roh-Mu sendiri yang mengubah keluh kesah kami menjadi nyanyian syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.